Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bulan Ramadan ya nak. Jangan sampai tak puasa ya. Satu, selama bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini diterima Allah. Jadi langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah. Untuk pertemuan selanjutnya, hari ini kita akan membahas analisis buku fiksi dan non-fiksi. Ada fiksi, tentu juga ada non-fiksi. Kira-kira fiksi itu apa kira-kira? Nyata, Sir. Yang bersifat nyata, Sir. Gimana? Fiksi. Tidak nyata, Sir. Oh, tidak nyata. Nyata, Sir. Oke, fiksi ini secara singkatnya dikatakan juga semacam rekaan ya, nak. Rekaan, tapi bukan berarti fiksi. Orang selalu menyamakan fiksi dengan fiktif. Padahal itu dua hal yang jauh berbeda. Kalau fiksi, rekaan yang masih memungkinkan untuk terjadi, sementara fiktif itu tidak. Oke, kita lanjut. Di sini peta konsep kita hari ini, apa yang kita pelajari? Materi kita menganalisis buku fiksi dan non-fiksi. Jadi yang kita bahas pertama kali ini buku fiksi dulu. Untuk pertemuan berikutnya baru buku non-fiksi. Apa saja yang terdapat dalam buku fiksi? Yaitu ada unsur ekstrinsik, unsur intrinsik, dan resensi buku fiksi. Bagaimana cara meresensi sebuah buku? Resensi buku itu apa kira-kira? Ayo, resensi. Nggak tahu, resensi apa? Resensi itu secara singkatnya yaitu ulasan. Mengulas suatu buku. Nanti saya lihatkan contohnya. Oke, kita lanjut. Pengertian fiksi. Pengertian fiksi ini, yang pertama itu, fiksi adalah sebuah prosa. Prosa itu adalah karangan, naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Walaupun fiksi hanya imajinasi, fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris yaitu fiction yang artinya rekaan atau hayalan. Kira-kira paham nggak ini pengertian dari fiksi ini? Coba dulu. Sebelum saya tanya, paham? Apa contoh karya fiksi ini? Ayo. Sejarah Danau Toba. Sejarah Danau Toba. Masuk akal? Sejarah Danau Toba. Fiksi tetap masuk akal. Masuk akal nggak sejarah Danau Toba, nak? Tidak ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin novel apa ya yang kalian baca ya? Mungkin yang lagi ini tuh Dylan itu ya. Novel Dylan itu ya. Nah, itu salah satu yang dimaksud dengan karya fiksi. Intinya karya fiksi ini memang dia karya imajinasi atau hayalan dari seorang penulis, tetapi ada satu poin penting dari karya fiksi yaitu dia tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran. Nah, dulu nih ada permasalahan nih tentang fiksi dan fiktif. Dia mengatakan salah satu pengamat mengatakan adalah kitab suci adalah fiksi. Nah, dia katakan seperti itu, kitab suci itu adalah fiksi. Jadi orang sudah terlanjur berpikiran bahwa fiksi itu sama dengan fiktif. Nah, sementara fiksi itu dia memang karya imajinatif, tapi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran dan bisa hal itu terjadi di kemudian hari.
Contoh, salah satu karya novel tentang science fiksi. Dulu menceritakan, saya ingat itu kalau film ya, film science fiksi itu kurang lebih seperti Star Wars gitu. Mereka di dalam film itu tahun berapa sih, tahun 80-an 90-an, tablet itu belum ada, tablet PC atau Android yang kalian pakai sekarang, tapi di dalam film itu sudah ada. Tapi itu terbukti kan di masa mendatang itu memang ada gitu. Jadi jelas ya apa beda fiksi dengan fiktif ya. Ingat, fiksi masih masuk akal ya. Yes, sir. Non fiksi. Apa ini maksud? Kalau ada fiksi tentu ada non fiksi. Apa ini maksud dengan non fiksi ini? Cerita yang nyata sepertinya, Sir. Cerita nyata ya. Jadi begini, contoh non fiksi itu kurang lebih seperti kewirausahaan kalian itu, nak. Ada karya tulis kalian kewirausahaan kan? Atau Ada, riset? sir. Riset ada ya? Ada, sir. Apakah riset itu rekaan? Tidak, Tidak, sir. Apakah riset itu imajinasi? tidak, Sir. Tidak kan, Enggak, berdasarkan kenyataan. Kalian memang mengambil datanya, menelitinya, kurang lebih seperti itu. Itu perbedaan dari fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi ini dia rekaan tetapi masih masuk akal. Sementara kalau non fiction dia bukan rekaan, dia kenyataan. Berdasarkan kenyataan. Paham? Paham, sir. Paham, Sir. Oke, kita masuk, kita lanjut. Jadi, Pak, ah, kalau kayak contoh film Titanic itu berarti fiksi ya, Pak? kita tidak bisa menilai film itu secara keseluruhan. Karena apa? Ada beberapa yang fiksi dan ada beberapa di dalam cerita itu kenyataan. Nah, jadi kita itu kalau mau meneliti, kalau secara keseluruhan itu kenyataan itu, berdasarkan kenyataan. Nah, berdasarkan kejadian kenyataan, tapi ada beberapa di bagian dalam film itu yang bersifat fiksi. Jadi Titanic itu bisa kita golongan ke dalam fiksi karena dia ada mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Ada nggak situ dramatisasi hubungan antar manusia? Ada, sir. Kalau riset kalian ada nggak hubungan-hubungan antar manusia itu mendramatisasi? Hubungan kamu misalnya dengan benda yang kamu teliti gitu, sangat mendramatisasi sehingga kamu tidak mau buang kulit mangga itu karena memiliki nilai historis. Ada seperti itu? Tidak ada, sir. Jadi Titanic itu dia bisa dalam fiksi, tapi kalau di bagian kapal hancur itu namanya Titanic buatan tahun berapa itu tuh kenyataan, fakta. Jadi kalau kita termasuk juga di dalam beberapa literatur seperti biografi, biografi itu ada beberapa bagian yang kita tidak bisa menilai secara keseluruhan. Dia menilai itu per bab. Paham? Paham, Pak. Sir. Jadi begitu. Kalau dalam film Titanic ya, kalau faktanya ya kapal memang hancur, tapi ada beberapa hal yang didramatisasi. Jadi itu campuran lah, campuran. Sama juga dengan Jurassic Park itu tahu? Tahu, sir. Kalau saya sih bilang itu science fiction. Science fiksi. Tapi bisa jadi itu tuh fiktif. Karena apa? Kalau dinilai sekarang mungkin teknologi kita belum semaju itu, maka dikatakan fiktif. Tapi kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun kemudian bisa jadi itu kenyataan. Jadi intinya fiksi itu dia masih tetap masuk akal, bisa mengandung kebenaran, dan dia ada mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Oke, jadi di sini untuk beberapa jenis karya seni yang termasuk dalam tulisan fiksi, sini saya buat apa? Novel, cerpen, sinetron, drama, telenovela, film komedi. Tapi film komedi yang seperti apa? Kalau Tom and Jerry ya nggak masuk lah. Kalau Tom and Jerry karena itu fiktif.
Tidak mungkin, dia tidak masuk akal. Intinya dalam cerita-cerita ini apabila dia tidak masuk akal ceritanya seperti Danau Toba tadi, maka dia tidak tergolong dalam karya tulisan fiksi. Nah, jadi kalau di sini novel banyak contohnya novel seperti Laskar Pelangi. Saya yang umum-umum aja ya, yang anak-anak pernah baca atau pernah saksikan gitu filmnya. Novel itu Laskar Pelangi. Di dalam beberapa cerita di novel Laskar Pelangi tadi ada disuguhkan dramatisasi atau mendramatisir keadaan di situ. Contohnya mau pergi sekolah, ada dia dihadang buaya dan segala macam. Jadi di sini novel termasuk dalam karya fiksi. Ada cerpen, ada sinetron, drama, telenovela, dan film komedi. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Jadi, dalam karya fiksi tentu hampir semua, bukan hampir semua, semuanya pun untuk karya tulis itu pasti ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik apa? Yang ada dalam cerita, Sir. Oke, ekstrinsik? Di luar cerita, Sir. Oke. Jadi Kak, secara singkatnya unsur intrinsik itu unsur yang membangun karya tadi dari dalam karya itu sendiri. Dan yang kedua itu unsur ekstrinsik itu dari luar karya itu sendiri. Kita lihat apa saja yang ada dalam unsur intrinsik dari sebuah karya fiksi dan karya non-fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema itu apa? Pokok pikiran dalam cerita, Sir. Oke, pokok pikiran atau dasar dari cerita tadi. Tema beda nggak sama judul? Beda, Sir. Oke, bedanya? Ayo, beda ya? Tema apa ya? Secara umum, Sir. Kalau judul lebih spesifik, Sir. Oh, judul lebih spesifik, sedangkan tema? Secara umum, Sir. Secara umum. Oke, gini ya. Tema itu adalah unsur intrinsik dalam sebuah karya tulis ataupun bukan hanya karya tulis saja, tapi seni pertunjukan juga seperti drama itu tetap ada temanya. Tema ini menceritakan atau tema ini adalah dasar pemikiran secara garis besarnya saja. Contoh, kita ambil Laskar Pelangi tadilah yang anak-anak sudah pahami lah gitu, sudah pernah lihat. Itu menceritakan tentang perjuangan anak SD dalam meraih pendidikan. Betul nggak? Betul, Sir. Nah, mereka itu perjuangan mereka dalam meraih pendidikan, bahwa pendidikan itu penting. Tapi judulnya kok Laskar Pelangi? Itu. Jadi dalam sebuah novel, kalau kita gali lebih dalam, ada namanya nilai ekonomis dalam sebuah novel. Makanya dibuat judul novel itu dibuat semenarik mungkin, walaupun tidak ada kaitannya dengan karya tulis. Itu untuk prosa modern kebanyakan nih seperti itu. Tapi untuk karya tulis atau prosa yang prosa lama, mereka masih mengikuti aturan. Judul pasti ada kaitannya dengan tema mereka atau cerita mereka. Jadi itu khusus untuk prosa baru ya, karya tulis baru lah. Oke, kita lanjut. Plot atau dasar cerita atau pengembangan cerita. Setelah itu ada yang namanya alur. Alur ini alur maju, ada alur mundur, ada alur bolak-balik. Kalau alur maju, dia menceritakan misalnya diambil salah satu peristiwa dalam novel tadi dari kecil hingga dewasa, dia tidak ada mengingat-ingat masa lalunya. Dia prosesnya maju ke depan.
sampai meninggal. Kalau alur mundur, dia ada flashback. Dia bukan ada flashback, dia flashback di sini. Kalau dalam film biasanya orang tadi udah tua, dia mencerita, kurang lebih seperti film Titanic. Titanic itu flashback itu. Nah, karena dia nenek-nenek itu menceritakan masa lalunya kan? Iya, Sir. Nah, itu flashback namanya Iya, alur Sir. mundur. Nah, alur mundur itu dia. Sedangkan alur bolak-balik, di sini dia mengkombinasikan antara alur maju dan alur mundur. Jadi dia tetap maju ke depan, ceritanya terus beruntut ke depan, mengikuti aturan waktu, tapi ada sesekali dia flashback ke belakang mengingat masa lalu dari tokoh tadi. Paham nggak nih alur ini? Paham, Sir. Paham, Sir. Latar atau setting. Latar itu ada 3 pembagian pula. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kita ambil novel Laskar Pelangi saja kita bedah. Apa saja latar yang ada di latar tempat dulu? Saya ingin identifikasi itu latar tempat dalam Laskar Pelangi. Apa saja? Sekolahnya, Sir. Sekolah, terus? Desa. Ya? Desanya, Sir. Desa, Bangka Belitung itu ya, terus? Pantainya tuh Apa? di pantai, Sir. Oke, pantai. Terus? Kebun dan ladang. Kebun ladang, ada dia main ke kebun sama ladang? Punya ayahnya. Ingat toko yang dia beli kapur. Pilih. Itu dia. Jadi latar tempat itu tempat berlakunya peristiwa di dalam dalam cerita sebuah novel. Itu yang dimaksud dengan latar. Latar tempat. Ada waktu. Waktu itu ya disesuaikan. Kalau seperti di toko itu tentu siang hari. Kalau dia di pantai itu ada sore hari. Sekolah tentu pagi hari. Itu dia latar tempat, latar waktu, dan suasana. Salah satunya kita ambil di sekolah Muhammadiyah itu ketika tidak cukup siswa untuk membuka sebuah kelas. Ada kawannya yang Harun, kalau saya tidak salah, ada keterbelakangan mental, siswa yang menggenapkan sehingga bisalah dibuka kelas untuk tahun itu. Karena kalau kurang satu saja, maka tidak bisa. Itu latarnya kan mengharukan di situ. Hampir saja sekolah itu, kelas itu tidak dibuka, tapi karena ada Harun tadi, akhirnya dibuka. Itu maksudnya, sorry. Penokohan atau perwatakan di dalam sebuah novel. Atau dalam sebuah prosa, karya tulis. Di sini ada protagonis, antagonis. Protagonis ini apa nih, Nak? Peran baik. Yang baik, Baik. Sir. Antagonis, Jahat, Jahat, Sir. Sir. dan ada juga namanya peran pendukung. Nah, jadi di sini ada 2, antagonis dan protagonis. Memang rata-rata, apalagi orang Indonesia, dia paling hobi betul kalau membaca cerita itu, konfliknya itu yang luar biasa, bahkan konfliknya itu berlarut-larut antara protagonis dan antagonis. Mungkin kalau dalam cerita komik ya, kalau saya tahu komik Naruto. Ini saya masuk ke dunia kalian ini, Nak. Tahu Naruto? Kalau dalam pandangan saya, di dalam cerita Naruto itu nggak ada yang jahat di situ. Semuanya baik. Nggak ada yang antagonis di situ. Semuanya baik. Tapi salah jalan. Nah, jadi kalau untuk seperti komik tadilah kita buat resensi. Kita nggak bisa kayak Naruto itu 500 komik ya, 500 volume. Kita nggak bisa 500 volume, tapi harus kita batasi. Misalnya 1 sampai komik 5. Volume 5. Maka disitulah kita lihat, baru bisa kita lihat siapa yang wataknya jahat atau antagonis ataupun protagonis yang ada di situ. Oke, sudut pandang. Sudut pandang nih ada sudut pandang orang pertama.
Kalau orang pertama berarti si penulis terlibat langsung di dalam cerita tadi. Atau dia menceritakan kisahnya sendiri, biasanya ditandai dengan kata aku. Nah, itu seperti Laskar Pelangi, dia aku. Jadi dia itu sudut pandang orang pertama. Ada sudut pandang orang ketiga, dia serba tahu. Nah, dia memahami kisah dari tokoh yang ada di novel tadi secara keseluruhan. Maka dia menggunakan biasanya inisial nama saja. Dia menggunakan nama saja, nama tokoh tadi. Seperti contohnya ya komik, bukan komik ya, kita ambil novel dulu ya, novel Dylan itu. Pembuat novel itu kan bukan Dylan namanya, tapi dia mengetahui seluk-beluk cerita. Nah, jadi itu contohnya antara komik Laskar Pelangi yang memakai sudut pandang orang pertama dan novel Dylan dalam memakai sudut pandang orang ketiga. Oke, suasana tadi, suasana sedih, haru, ini sebenarnya dia bisa masuk ke latar atau setting. Ada pertanyaan nggak mengenai unsur pembangun dari dalam ini, intrinsik? Berarti sudut pandangnya itu seperti dia kayak menceritakan gitu atau gimana sih? Contohnya kayak dia tadi. Berarti sudut pandang orang. Gimana Marcelino? Maksudnya saya masih kurang paham di bagian. Jadi begini, saya ulangi lagi ya. Sudut pandang, itu kan ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Sudut pandang orang pertama, si pengarang atau yang buat cerita tadi, yang buat novel tadi, itu terlibat langsung di dalam cerita itu. Dia menggunakan kata aku. Dia menceritakan diri dia sendiri. Menceritakan tentang kejadian atau pengalaman hidupnya sendiri. Jadi, kata kunci dari sebuah novel, jika sudut pandangnya orang pertama, dia pakai kata-kata aku. Aku lahir misalnya di Belitung pada tanggal sekian. Dia menceritakan dirinya lah. Dahulu aku sekolah di SD Muhammadiyah Gantong. Aku memiliki teman-teman ini. Nah, itu berarti dia sudut pandang orang pertama. Nah, paham? Sudut pandang orang pertama nih. Paham, Pak. Oke, kita lanjut ke sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga, dia tidak memakai kata-kata aku. Tapi seperti dalam cuplikan cerita Dylan itu, dia pakai namanya, diceritakannya Pak, Dylan. Dylan adalah teman SMA dari Sianu gitu. Dia menceritakan seperti itu, dia tidak ada memakai kata aku atau menceritakan dirinya. Secara singkatnya, sudut pandang orang ketiga nih, dia menceritakan kisah hidup orang lain. Atau dia merekayasa cerita, bukan cerita dia, tapi cerita orang lain yang didramatisir olehnya. Paham? Contoh nih, Marcelino mau buat novel, tapi tentang Nadia. Nah, maka Marcelino menceritakan gitu pakai nama Nadia. Maka itu disebut dengan sudut pandang orang Ketiga, Sir. sudut pandang orang ketiga kan? Iya, Sir. Nah, jadi dia menceritakan kisah orang lain, itu intinya. Paham? Paham, Sir. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, jadi di sini ada unsur ekstrinsik buku fiksi dan non-fiksi. Pertama itu kita akan mengidentifikasi dari bagian sampul buku. Nah, ini yang ekstrinsik ya, yang dari luar, yang mempengaruhi sebuah prosa atau karya tulis ini dari luar. Pertama itu kita akan identifikasi bagian sampul buku. Apakah bagian sampulnya menarik, warnanya menarik atau tidak. Yang kedua, rincian dari subbab buku. Saya sudah katakan tadi, kita tidak bisa mengambil apabila cerita itu terlalu panjang secara keseluruhan. Tapi bisa kita ambil secara keseluruhan akan membutuhkan waktu yang banyak. Apabila waktu kita sedikit, maka kita rincikan saja berdasarkan bab-babnya saja. Misalnya kamu mengidentifikasi non-fiksi tadi berdasarkan bab 1 sampai bab 3 saja dalam cerita itu. Jadi di sini unsur ekstrinsiknya ada judul subbab, ada tema cerita, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu apa?
Kalau Harry Potter, kalau masih kamu bawa aslinya, novel aslinya dari luar negeri, tentu masih berbahasa bahasa apa? Ayo, bahasa Inggris. Nggak mungkin kan dia pakai bahasa Melayu. Nah, jadi di situ nanti akan dijabarkan. Seperti apa contohnya meresensi tadi? Ini dia contohnya. Jadi seperti saya katakan, resensi tadi mengidentifikasi tugasnya itu kegiatan kalau dalam resensi buku non-fiksi dilakukan dengan membaca buku non-fiksi fiksi tadi yang telah direplikasi menjadi resensi buku. Jadi kalau kita membuat resensi buku, kita tidak perlu membaca cerita tadi secara keseluruhan. Karena poin-poin penting itu sudah dicantumkan di dalam sebuah resensi. Sudah belajar nih resensi, Nak? Pernah Sir di SMP. Pernah ya? Oke, kita lihat di sini saya masukkan salah satu contoh buku fiksi yang telah diresensi. Ini dia. Nah, pertama identitas buku dulu, cover segala macam. Ini memang kurang lengkap ya saya buat. Judulnya apa? I Love Your Secret misalnya nama judul ini. Penulisnya siapa? Gebi Kusuma. Penerbitnya Alexa Printing. Tahun terbit 2017, tebal halaman 123 halaman. Bisa juga kamu tambahkan identitas buku tadi. Mungkin kualitas kertas, atau ukuran kertas, atau berat kertas itu terserah. Yang jelas dia masih mengidentifikasi fisik dari novel tadi. Belum keisi. Jadi disebut itu dengan identitas buku. Lanjut. Sinopsis. Jadi sinopsis ini, kamu membuat sinopsis dari sebuah novel tadi berdasarkan secara garis besarnya saja atau peristiwa-peristiwa yang menarik di dalam sebuah novel. Apa saja peristiwa-peristiwa yang menarik dalam novel tadi? Nah, di sini dia menceritakan tentang Ray tidak bisa memungkiri perasaan aneh yang terus berkembang dalam benaknya setiap kali ia melihat Siska. Tetapi Ray sadar, jadi di sini diceritakan apa? Konflik. Konflik. Keduanya baru saja di jurusan yang sama, yakni psikologi. Ray Siska bertemu ketika mendapatkan tugas kelompok bersama. Di sini dia menceritakan secara ringkas, tidak perlu lengkap. Kalau lengkap, maka bukan sinopsis lagi. Dia hanya menceritakan secara ringkas. Di sini, ketika orang membaca sinopsis sebuah novel, mereka akan tertarik jika kita masukkan peristiwa-peristiwa penting di dalam sebuah novel. Jadi di situ ada nilai ekonomisnya. Membuat orang tertarik untuk membaca atau membeli novel yang sudah diresensi tadi berdasarkan sinopsis. Lanjut. Di sini ada kelebihan buku. Jadi di sini kamu jabarkanlah kelebihan dari novel tadi apa, kekurangan dari novel atau dari buku tadi apa. Kamu baru bisa membuat ini ketika kamu sudah membaca novel tadi secara keseluruhan. Baru kamu tahu sinopsisnya, baru tahu kamu kelebihannya apa, baru tahu kamu kekurangannya apa. Nah, setelah itu, baru masuk ke rangkuman. Nah, di sini, itu boleh kamu tambahkan rangkuman, boleh tidak. Tapi sebaiknya tidak, sinopsis saja sudah cukup. Nah, jadi Nak, ini intisari dari pembelajaran kita hari. Ada pertanyaan nggak mengenai sinopsis ini dulu lah, sinopsis. Ada nggak? Atau nggak paham, Sir, secara buat resensi ini? Ada pertanyaan? Saya Sir. Nah, coba. Sir, kalau kelebihan sama kekurangan bukunya itu bisa secara fisiknya, Sir. Misalnya kayak harusnya bukunya ini dibuat animasinya biar lebih seru kayak gitu, Sir. Boleh, nggak masalah. Boleh, nggak masalah itu, Nak. Jadi di situ tuh kekurangan buku itu bukan hanya tampilan atau isi dalam dari novel tadi yang kamu ceritakan kekurangannya, tapi bisa juga mengenai sampulnya, mengenai kualitas kertas, atau mungkin mengenai desain ini, mungkin desainnya kurang menarik, segala macam. Bebas kamu di situ. Yang jelas kelemahan boleh fisik, boleh juga isi. Baik, Sir. Ini
soal untuk resensi ini paling sering ini keluar nih, nah untuk ujian bahkan UN juga, kalau zaman dulu kan UN sering keluar ini soal-soal seperti ini. Oke. Oke, mandang fisik. Waduh. Ada pertanyaan? Oke ya, kita masuk intisari pembelajaran kita hari ini, yaitu buku fiksi merupakan buku yang dihasilkan dari hasil imajinasi penulisnya yang umumnya berupa karya sastra seperti novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, bahkan naskah drama. Jadi di sini unsur ekstrinsik buku fiksi yaitu bagian sampul, rincian subbab buku, judul subbab, tema cerita, dan bahasa yang digunakan. Adapun unsur intrinsik yaitu tema, alur, latar tokoh, penokohan, sudut pandang, penceritaan, dan suasana. Jadi ini intisari pembelajaran kita hari ini, apa yang dimaksud dengan fiksi, apa yang dimaksud dengan non-fiksi, bagaimana unsur ekstrinsik dan intrinsiknya, dan bagaimana cara meresensi sebuah buku fiksi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Oke, baiklah nak. Sekian pembelajaran hari ini. Setelah ini saya akan memasukkan tugas-tugas yang di psikologi, tolong segera dikerjakan, dan yang tugas-tugas lalu yang belum dikerjakan, tolong segera dilengkapi agar saya bisa rekapitulasi nilainya secara penuh. Paham? Paham, Sir. Oke, baiklah.